berbagi hartanya. Mungkin itu adalah sebuah kemajuan dan kita patut syukuri. Tapi kita tidak tahu apakah itu karena ikhlas karena Allah dan tidak. Sebanyak apa yang mereka lakukan kalau tidak didasari dengan iman di hadapan Allah, no. Maka berbahagialah mereka yang punya keimanan. Maka berbahagialah mereka yang senantiasa menjalankan ajaran Islam. Karena sekecil apapun amalnya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika dia beramal tapi tidak dasari dengan keimanan, maka nol di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya penting bagi kita bagaimana mencintai Allah dan Rasul. Bagaimana kita mencintai Allah? Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah hai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah sebagai bukti dari keimanannya, fattabi'uni, ikuti aku. Oleh para tafsir, fattabi'uni, dan ikuti sunnahku, ikuti ajaran Islam yang telah aku ajarkan kepada kalian. Amalkan semua ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat serta para ulama. Karena itu yang kemudian membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah, dan cinta itu sebagai bukti dari keimanan kita. Jangan pernah anggap remeh cinta kita kepada Allah. Penting bagi kita untuk mencintai Allah, dan pembuktiannya dengan mengamal, mengikuti ajaran Rasulullah. Rasulullah memerintahkan salat kita setiap hari 5 kali, laksanakan. Rasulullah memerintahkan kepada untuk membayar zakat, laksanakan. Rasulullah mencontohkan kepada kita saum di bulan Ramadan, laksanakan. Rasulullah memerintahkan kita untuk haji. Bagi yang mampu, laksanakan. Tapi ada contoh-contoh yang lain, perintah-perintah lain. Bukan hanya itu saja, itu hanya modal. Kalau sekolah itu mungkin KKM, kriteria penuntasan minimum. Jadi kalau ada orang anak-anak ulangan, hasil ulangannya alhamdulillah 80, belum tentu lulus. KKM-nya berapa? Oh, KKM-nya 82. Jadi harus diremet karena belum memenuhi kriteria minimum. Kita pun punya kriteria minimum. Apa? Ya, laksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah sampaikan. Yang wajib-wajibnya kita laksanakan. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, itu adalah kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Dan dari semua kewajiban itu intinya ada dalam sholat. Makanya kemudian dalam Al-Quran, aqimus sholah wa atuz. Rasulullah senantiasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, sholatlah kalian, dirikanlah sholat, dirikanlah sholat. Man amana billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, laksanakanlah sholat. Kenapa Ustaz? Apakah cukup dengan sholat kemudian syahadatnya tidak perlu atau saum tidak perlu? Bukan. Ketika kita sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 kali sehari, maka itu akan mengalami pembiasaan dan efek snowballingnya akan muncul dalam diri kita. Apa itu efek snowballing? Kalau kita sudah terbiasa melaksanakan sholat yang 5 waktu, tidak merasa mudah, bahkan tidak merasa sulit, bahkan mudah, ringan bagi kita, bahkan rindu kita untuk sholat. Kalau sedikit saja kita tidak sholat, kita tidak nyaman, maka itu adalah sudah mulai efek snowballingnya. Kemudian ketika sholat, kalau kita sholatnya sudah bisa dilaksanakan dengan tertib, maka kewajiban yang lain akan diikuti. Akan mudah kita melaksanakan saum di bulan Ramadan. Akan mudah kita untuk melaksanakan haji bagi mereka yang mampu. Akan mudah kita melaksanakan sholat tahajud. Akan ringan kita akan bersedekah dan lain sebagainya, karena kita sudah terbiasa sholat. Efek snowballing. Kalau kita sudah rajin sholat kita,
Bahkan berjamaah tepat waktu di awal waktu, itu kewajiban-kewajiban yang lain, bahkan bukan yang wajib, yang sunnah pun akan bisa kita laksanakan dengan mudah dan ringan. Maka itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, ayo dirikan sholat. Dari sekian ibadah yang banyak, caranya dirikan dulu sholat. Makanya pun as-salatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Maka jangan pernah kita tinggalkan, jangan pernah kita anggap remeh sholat. Karena dengan sholat itu paling tidak kita datang ke masjid, kita bertemu dengan orang lain, menyapa, mengucapkan salam, kita dapat pahala ucapan salam. Datang ke masjid, kemudian ada kotak amal, kita sisihkan harta kita, kemudian isi kotak amal itu, kita dapat pahala dari sedekah kotak amal itu. Kemudian kita datang ke masjid untuk sholat dulu, sholat sunnah dulu, kita laksanakan sholat sunnah, kita dapat pahala itu. Itu efek kalau kita melaksanakan kewajiban. Maka kemudian ketika menjalankan ibadah-ibadah yang itu akan terus efek snowballing, terus membesar. Tidak hanya cukup kewajiban saja, maka ibadah-ibadah yang sifatnya tambahan, nafilatan lak, itu akan mudah bagi kita. Maka jangan pernah anggap remeh sholat. Yang kedua, selain kita mencintai Allah sebagai bukti dari keimanan ini, yang paling penting juga adalah jangan lupa kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis yang disampaikan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Fa walladhi bi nafsi biyadihi," dan demi diriku yang berada di dalam genggamannya, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi, sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai daripada orang tuanya dan anak-anak. Maka kemudian kita pernah mungkin melihat ada pertanyaan seorang budayawan kepada seorang ustadz, "Ustadz, saya kalau untuk mencintai Rasul saya cintai, tapi kalau harus lebih mencintai daripada orang tua, saya berat, karena orang tua bagi saya segalanya." Sementara dalam hadis ini kita diperintahkan untuk mencintai Rasul harus lebih daripada kita mencintai kepada orang tua kita dan anak-anak kita. Kenapa? Karena cinta kita kepada orang tua kita, atau orang tua cinta juga kepada kita, itu mungkin bisa terwujud selama kita di dunia, dan kalau nanti sudah masuk surga. Tapi kalau nanti pada di akhirat kelak, semuanya akan berpikir untuk dirinya sendiri. Sementara ketika yaumul hisab, semuanya akan bagaimana dia menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka mencintai kepada orang tuanya, mencintai anak-anaknya, tapi pada hari penghisaban mereka semua memikirkan bagaimana nasibnya sendiri. Karena setelah diperlihat sebelum hari penghisaban, Allah akan perlihatkan neraka Jahannam. Wajiyah yawma idzin bi Jahannam, dan diperlihatkan kepada mereka bagaimana dahsyatnya siksa neraka. Wajah rabbuka ma'ahu safan safa, wajiyah yawma idzin bi Jahannam, yawma idzin yatadakkarul insanu illa ma dzikra. Maka ketika diperlihatkan neraka Jahannam, semuanya ketakutan, semua memikirkan bagaimana nasibnya sendiri. Bahkan orang tua tidak bisa membantu anaknya, anaknya tidak bisa membantu orang tuanya. Yang bisa membantu ketika itu adalah Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa mencintaiku, atau dalam hadis yang lain, man shalla alaiya hina yusbihu asran wa hina yumsi asran adrakathu syafa'ati.
Kata Rasulullah, barang siapa yang senantiasa bersolawat kepadaku, man shalla alaihi, barang siapa bersolawat mendoakan karena kecintaannya kepadaku, hina yusbiha, ketika pagi 10 kali dan sore 10 kali, adrokathu syafaat, maka dia akan mendapatkan syafaat. Maka ketika yaumul hisab nanti, tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa membantu kita, hatta orang tua sekalipun, hatta anak-anak sekalipun. Yang hanya bisa membantu adalah Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa Rasulullah menyampaikan, tidak sempurna keimanan seseorang jika aku tidak lebih dicintai daripada orang tua dan anak-anaknya. Bukan berarti kita diperintahkan untuk tidak cinta pada orang tua kita dan anak-anak, bukan. Justru ketika kita cinta kepada Rasulullah memerintahkan untuk kita mencintai orang tua kita. Jadi cintanya kita kepada orang tua dan anak-anak itu didasarkan karena kecintaan kita kepada Rasulullah dan Allah. Hadirin sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena mari kita cintai Allah dan Rasulnya dengan segenap dan sepenuh hati, dengan cara ikuti, laksanakan ajaran-ajarannya. Jangan pernah kita anggap remeh, karena itu modal kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fi ayati wa dzikri hakim innahu huwal ghafur